Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih ada yang belum menjawab kayaknya nih. Masih kurang kompak, masih kurang semangat. Masih pada ngantuk nggak? Udah nggak ngantuk lah. Udah nggak ngantuk lah. Tapi matanya baru melek. Oke, sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya teman-teman semua boleh dirapikan dulu ya duduknya. Boleh silakan tangannya ke pundak temannya ke depan. Ya, tangannya angkat terus ke pundak temannya tempelkan. Ya biar rapi, mana depannya. Nah, masih miring tuh, masih miring. Diluruskan berarti. Sip, yang belum ada barisan silakan merapat, rapikan barisannya. Ayo, silakan cari barisannya. Oke, ya yang akan mengikuti ya. Udah? Oke. Ya diisi yang masih kosong. Baik. Ayo diisi aja yang masih kosong, diisi. Oke, sekarang ada kanan gerak, ada kanan semuanya, Ikhwan maupun akhwat. Sebentar ya, akhwat yang mungkin masih nyemil. Boleh taruh dulu. Ya, hadap kanan dulu, hadap kanan. Oke. Ya, tempelkan tangan ke pundak temannya. Oke. Sekarang silakan dipijit-pijit terlebih dahulu. Ya, yang masih ngantuk bangunin. Kak, bangun Kak, gitu. Bangun. Deh, bangun deh. Ya, dipijit dulu. Request boleh, request. Tolong dong, palanya kayaknya agak pusing. Ini pundaknya dikit. Oke. Dipijit, terus dipijit. Alhamdulillah, sambil bersyukur. Alhamdulillah. Oke, sekarang hujan batu. Mulai di atasnya, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke pinggangnya tuh. Ya. Hujan batu. Hujan rintik-rintik ya. Hujan rintik-rintik. Ya, angin sepoi-sepoi. Alhamdulillah. Ya, balik kanan gerak. Gantian. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya, balas yang lebih baik. Mana ya? Silakan dipijit dulu. Ya, boleh. Silakan dipijit. Request boleh. Gigitan buaya gimana? Gigitan buaya gitu. Ya, silakan dipijit dulu. Ya. Ayo, aku juga nggak apa-apa, ikutin. Ya. Ya, pijit dulu. Jangan kenceng-kenceng, nanti bukannya enak badannya ya. Kemarin pegel ya kan, habis aktivitas. Kemudian tadi malam bangun duluan tahajud. Ya, sekarang hujan batu. Ya, atas, ke kanan, ke kiri.
Ya, ke bawah. Oh enak tuh, yang depannya jangan tidur deh, dipijit malah jadi tidur. Kayak hujan rintik-rintik, tuh hujan rintik-rintik ya. Kayak semalam ya rintik-rintik gitu kan. Enak banget tuh, masya Allah. Angin sepoi-sepoi. Kasih petir dikit. Gitu. Pinggangnya dikit. Udah cukup. Ya, menghadap sini lagi, hadap kanan gerak. Baik teman-teman semua. Sudah seger ya? Lebih seger ya? Alhamdulillah. Yang mau ke toilet dulu aja, jangan ditahan ya. Biasanya pagi nih jadwalnya memang ke toilet ya. Nah itu normal, sehat gitu ya. Jadi jangan tahan-tahan nih, kalau ada yang mau ke toilet bilang aja izin sama ustadz atau ustazahnya, sama abinya ya. Baik teman-teman semua. Nah, coba Kak Faki mau tanya dulu. Sebelumnya udah ada yang kenal belum sama kakak? Nah, belum. Maka kita kenalan dulu ya. Nama kakak Kak Faki siapa? Kak Faki ya. Kak Faki memang biasa ngisi-ngisi dongeng, ngisi cerita, yang ngisi kisah-kisah di berbagai tempat. Kak Faki tinggalnya di mana? Di Serwa Indah. Ya. Teman-teman di mana? Ada yang di Serwa, ada yang di mana tadi? Ada yang di Serpong ya. Masya Allah. Ya, di Serwa Indah di Sukamulya 2. Masuknya Sukamulya 2. Ya, jadi kita masih tetanggaan sebenarnya. Masya Allah. Kalau ketemu nanti sapa aja ya. Ke Fakih gitu. Jangan diem-diem baik gitu kan. Kalau kata orang Jakarta mah jangan diem-diem baik. Sapa aja, salam aja. Assalamualaikum gitu. Ya kalau ketemu nanti ya. Baik teman-teman semua. Coba Kak Fakih mau tanya dulu. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya gitu. Angkat tangannya bilang saya gitu ya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi orang kuat? Siapa yang mau jadi orang jujur? Siapa yang mau jadi orang cerdas? Siapa yang mau jadi orang utan? Udah ada yang mau nunjuk aja. Jangan jadi orang hutan. Baik teman-teman semua, kita bersyukur dulu kepada Allah ya. Kenapa Kak kita bersyukur dulu Kak? Teman-teman, ketika pagi menjelang kita mendengar mungkin suara-suara yang indah, mungkin ketika hujan suara gemericik air hujan, kita mendengar suara-suara alam, bahkan kita mungkin sering mendengar suara apa? Suara kaki meniru suara ayam. Kita mendengar suara ayam dari kejauhan. Maka ketika itu kita bangun pagi, dari bangun tidur kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku dibangunkan pagi ini. Mungkin orang-orang di luar sana belum bangun pagi ini. Terima kasih ya Allah. Aku bersyukur. Aku bersyukur Engkau membangunkanku. Mataku masih melihat. Masih melihat tenda. Aku masih bisa melihat teman-teman. Aku masih bisa melihat alam yang indah. Masih bisa melihat kucing. Kucingnya tadi malah masuk tenda. Terima kasih ya Allah, aku masih bisa melihat semuanya. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu.
masih diberikan kesempatan untuk melihat. Jadikan mata ini sebagai penambah iman ke Allah. Kemudian ketika bangun tidur kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih Kau masih memberikan telinga yang bisa mendengar. Engkau masih bisa memberikan kami pendengaran yang jelas. Terima kasih ya Allah. Aku bersyukur kepadamu. Tadi pagi kita mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Azan. Siapa tadi yang azan? Masya Allah, bagus banget suaranya. Allah. Dia jadi muazin Mekah, mau? Jadi kalau diminta azan, jangan malu. Saya Pak, saya Bi, saya Ustaz. Ya, kalau diminta azan, karena pahalanya luar biasa besar. Barangkali kita seperti sahabat Rasulullah yang muazin, siapa yang tahu? Siapa? Bilal. Kemuliaannya itu belum masuk surga aja udah dijamin surga. Mau nggak kayak gitu? Kayak kita nih, mungkin ada yang suka main game, suka? Semuanya. Kita nih lagi main game, udah dijamin nih sama orang yang jago, kamu bakal menang. Kira-kira seneng nggak? Kamu bakal menang nih, udah kelihatan jago. Itu bisa dipastiin. Ya udah dipastiin nih sama orang yang udah pernah main gitu, udah punya pengalaman. Wah kamu mau menang kalau begini caranya, pasti kita senang. Kita belum menang udah dipastiin menang. Sama kayak Bilal bin Rabah, belum nih, Bilal bin Rabahnya masih hidup, tapi udah dipastiin masuk surga. Kenapa? Terompahnya atau sendalnya udah di surga. Dan beberapa sahabat lainnya pun sudah dipastikan masuk surga. Begitulah orang-orang saleh. Maka kita bangun tidur banyak sekali bersyukur. Tadi yang sudah baca doa dan yang belum baca doa ada nggak? Ada yang sudah baca doa bangun tidur? Maka kita baca doa dulu ya, biar nggak kelewat jauh nih. Kita baca doa bangun tidur yuk. Jangan-jangan nggak hafal lagi. Hafal nggak? Coba baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Maka adik-adik ketika kita bangun tidur banyak-banyak bersyukur. Ya Allah, aku benar-benar terima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan tangan yang bisa bergerak. Engkau masih bisa memberikan kaki yang bisa bergerak, masih memberikan persendian yang bisa bergerak. Terima kasih ya Allah. Coba adik-adik kepalanya di atasin, ya itu bawahin, ya, tengok kanan, tengok kiri, ya coba di apa, arahkan dikit ke kanan, apa di ini ya kiri. Oke, coba diputar-putar pelan sambil bersyukur. Alhamdulillah. Terus ya baliknya putar balik. Ayo. Ya. Ya kita masih diberikan kesehatan, ya, bersyukur. Ya, nikmat ya. Masih bisa bergerak semua nggak? Bisa. Alhamdulillah. Tandanya kita masih diberikan kesehatan yang banyak sekali. Ada loh teman-teman, pernah lihat nggak orang yang kelihatannya normal tapi nggak bisa bergerak? Ada nggak? Pernah lihat? Kenapa kira-kira sakitnya? Ya, stroke salah satunya. Kelihatannya normal,
Ya. Tapi kepalanya nggak bisa nengok. Atau teman-teman pernah nggak bisa nengok kepalanya? Pernah nggak? Ketika apa? Bukan salah bantal, bukan bantalnya yang salah. Salah posisi tidur. Ya. Bantalnya jadi salah, itu bantal diam aja. Kata bantalnya, jangan nyalain saya gitu ya. Kamu tidur di atas saya, kata bantal. Salah posisi tidur. Bisa jadi tidurnya tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Adik-adik semua, kita bersyukur setiap pagi, setiap hari, setiap detik. Maka jangan sia-siakan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Bersyukur, terus bersyukur. Ya, kita ucap alhamdulillah yuk. Alhamdulillah. Ya, maka bangun tidur jangan lupa baca doa. Siap? Siap, insya Allah. Kita bersalawat juga kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kan kita harus bersalawat kepada Rasul? Apa harus salawat doang? Enggak, teman-teman. Jangan hanya salawat aja. Lalu apa Kak? Kita pelajari juga sirah-sirahnya. Nah, makanya nanti kita akan pelajari. Kita coba nih, bagaimana sih ya, di tahun baru hijrah ini, peristiwa-peristiwa apa sih yang dialami oleh Rasulullah dan sahabatnya. Rasul itu mengajarkan kita hal-hal yang sudah Allah perintahkan. Nah, kira-kira teman-teman nih, kalau Rasulullah kalau teman-teman tidur nih, Rasulullah tidur juga nggak? Tidur nggak? Kalau teman-teman nih kan makan nih sehari-hari, Rasulullah kira-kira sehari-hari makan nggak? Makan. Kalau teman-teman nih pernah olahraga, kira-kira Rasulullah olahraga nggak? Olahraga. Teman-teman semua, maka sebenarnya apa yang Rasulullah contohkan itu bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, cuma kan pertanyaannya, kita mau nggak ngikutin orang terbaik? Mau nggak kira-kira ngikutin orang-orang terbaik? Mau. Harus mau. Karena kalau kita nggak ngikutin yang terbaik, yang sudah jelas, ya kita udah jelas nih, wah orang ini benar, orang ini kalau berkata jujur, maka jangan kita sia-siakan. Kita pelajari hidupnya apa sih hidupnya sehari-hari. Kita tadi tidur, nah, tidur jangan, tadi kata Abi, jangan kemalaman atau jangan kesiangan. Kalau tidur jangan kemalaman, kalau bangun jangan kesiangan, kesorean, jauh banget sampai sore. Ya, baik teman-teman semua, jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah dan kita niatkan itu mengikuti sunnah dan karena Allah, maka itu pahalanya akan sampai. Nih minum nih, ada yang minum makan, kita berdoa, ya berdoa, doa makan, kemudian pakai tangan kanan ikutin sunnah, kita duduk ikutin sunnah, itu semua dapat pahala. Jadi jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun. Maka teman-teman, insya Allah kita pagi ini akan coba nih, ya Kak Fakih akan berkisah tentang peristiwa apa sih yang dialami oleh Rasulullah dan sahabatnya ketika awal-awal tahun, ya awal tahun apa? Hijriah. Sekarang tanggal berapa Muharram? Berapa? 3 atau 2? 3. Hari Ahad ya sekarang ya. Jangan lupa hari ini. Ya. Masya Allah. Baik teman-teman semua. Sudah siap? Sudah. Ya, coba tepuk satu. Tepuk satu. Oke. Masih ada yang belum tepuk tuh. Tepuk satu. Nah, dibangunin yang tidur nanti ya. Ini emang suasana masih ngantuk. Tapi Rasulullah itu
memberikan doa. Apa doanya yang tahu? Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Coba siapa yang mau jadi umat Rasulullah? Angkat tangan. Bilang saya. Nah, coba belum semangat, belum mau Pak. Yang ingin jadi umat Rasulullah, bilang saya. Masya Allah. Maka dapatkan doa Rasulullah. Ketika pagi, jangan ada yang tidur. Siapa yang setiap pagi di rumahnya tidur setiap hari? Oh, enggak ada ya. Jangan. Maka ketika pagi-pagi seperti ini, lakukan aktivitas-aktivitas lain. Misal rapi-rapi, bersih-bersih, itu yang dilakukan. Teman-teman semua, kita mulai. Ketika itu, teman-teman, ini adalah peristiwa pulang kampung lah bahasanya. Kalau kita pulang kampungnya Rasulullah. Pulang kampung Rasulullah tuh kemana? Ada yang tahu? Kemana? Ke Madinah atau ke Mekah pulang kampungnya? Madinah atau Mekah? Sabah. Madinah atau Mekah? Oh, ada yang Madinah, ada yang Mekah. Coba yang pulang kampungnya Rasulullah ke Mekah, angkat tangan. Coba. Yang pulang kampungnya Rasulullah ke Madinah, angkat tangan. Wah. Oke, pulang kampungnya ke Mekah. Kenapa Kak? Kok ke Mekah sih? Nah, ini dia. Ini adalah peristiwa apa? Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Masya Allah. Ketika itu, jauh sebelumnya itu ada peristiwa namanya hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah kalau sekarang. Dari Mekah ke Madinah, teman-teman semua, itu tidaklah mudah. Hijrah itu mudah atau sulit? Sulit. Pernah hijrah? Pindah rumah pernah nggak? Pernah ada yang merasakan pindah rumah? Tidak. Merasakan pindah tempat tidur? Bisa. Pernah. Dari rumah ke tenda pindah nggak? Pindah. Pindah itu teman-teman. Ya. Teman-teman di rumah biasanya nih sehari-hari. Sekarang hijrah nih teman-teman. Ya. Teman-teman pindah. Ya, pindah tempatnya sementara nih. Nanti pulang nggak? Pulang. Hah? Atau ada yang mau di sini? Oh mau, Bi. Katanya ada yang mau di sini lanjut. Betah kayaknya. Mau pesantren kilat lagi. Kayaknya bukan pesantren kilat nanti jadinya. Jadi menjaga empang. Masya Allah, menjaga empang. Baik teman-teman, peristiwa hijrah ya, itu jauh sebelum Fathu Mekah. Dan itulah yang nanti menginspirasi sahabat Rasulullah, menginspirasi khalifah kedua siapa? Khalifah kedua siapa? Umar bin Khattab. Menginspirasi khalifah kedua untuk apa? Untuk menjadikan tanggal hijrah itu adalah penanggalan Islam. Jadi ketika hijrah, ya, setelah lama nih, kita gimana nih penanggalan Islam? Akhirnya ditentukan setelah hijrah itu. Peristiwa hijrah menentukan penanggalan Islam. Makanya sekarang 1 Muharram 1447 Hijrah. Gitu teman-teman. Itu sejarahnya. Nah, apa peristiwa hijrah itu? Peristiwa hijrah itu merupakan peristiwa pindah tempat. Ya, pindah tempat tadi ya. Tapi ternyata bukan hanya pindah tempat, tapi pindah apa? Pindah malam.
Serem banget pindah alam. Nih udah pindah alam belum nih? Ya, hati-hati jangan sampai pindah alam di sini ya. Yang udah merem gitu, itu dibangunin. Itu namanya pindah alam. Karena apa? Tidur itu merupakan apa? Merupakan mati. Ya, tidur itu adalah kematian. Jadi kalau kita sering tidur berarti ya maksudnya kita di dunia bukan untuk tidur doang gitu ya. Tuh, teman-teman. Baik, kita lanjut lagi. Suasana ketika itu di Mekah. Ini sebelum hijrah ya. Di Mekah itu sangat mencekam gitu ya bagi umat muslim. Karena apa? Nah, karena dakwahnya Rasulullah mulai banyak gangguan, banyak halangan, banyak rintangan. Ada yang dihukum, dipanas terik, ya, dijemur. Nah, trik di sana bukan kayak trik di sini ya. Ada yang udah pernah belum ke Mekah Madinah? Ada? Mau nggak? Mau. Mau ke Mekah Madinah? Ya kita berdoa ya Allah. Undang kami untuk haji umroh ya Allah. Untuk ke Baitullah, amin. Berkunjung ke makam-makam para sahabat, makam Rasulullah, amin. Amin ya Rabbal. Ke tempat-tempat bersejarah ya para nabi dan sahabat ya, amin amin ya Rabbal alamin. Baik teman-teman semua, ketika itu suasana di Mekah mulai tidak bisa lagi untuk keamanan umat-umat muslim saat itu. Maka diturunkanlah perintah kepada Nabi Muhammad untuk hijrah. Karena sebelumnya sahabat sudah minta, ya Rasul, kita gimana nih, banyak yang disiksa, yang dihukum. Ya, kita udah nggak kuat nih, kita bisa nggak nih pindah? Karena Rasul belum mendapat wahyu, belum dapat perintah dari Allah, maka belum bisa. Karena ucapannya Rasul itu bukan keinginan sendiri. Kayak misalnya kita nih, aduh, kayaknya enaknya pergi nih jalan-jalan, lagi bosan gitu kan. Nah itu keinginan kita pengennya jalan-jalan. Tapi Rasul enggak. Ketika ada perintah maka laksanakan. Nah saat itu belum ada perintah. Maka umat Islam saat itu tegang gitu ya. Ya manusia biasa gitu, tetap merasakan ketegangan gitu ya, ketakutan. Sahabat terus minta, akhirnya sampai satu saat ada perintah untuk hijrah. Nah, disinilah peristiwa hijrahnya yang cukup mendebarkan juga. Nah, udah persiapan barang-barang dibawa. Ada yang nggak bawa barang sama sekali karena apa? Seperti Mus'ab bin Umair salah satunya. Beliau orang terpandang, orang terkaya. Salah satu orang yang kaya, keturunan orang kaya lah. Ketika Mus'ab masuk Islam, kemudian ingin hijrah, ya, yang biasanya wangi, ya, wanginya paling mahal ya. Ada yang tahu nggak parfum paling mahal ada? Atau pernah nggak pakai parfum yang paling mahal deh? Ada nggak? Ada. Yang 50 ribuan gitu minimal. Yang digosok. Yang digosok. Atau yang diciprat nih gini. Gitu. Ya teman-teman, itu ya baju-baju bagus gitu ya. Baju kebanggaan bangsawan lah saat itu. Kemudian uang-uangnya sama keluarganya dibilang gini, kalau kamu mau ikut hijrah jangan bawa barang-barang dari sini keluar. Maka saat itu karena keimanannya sudah mulai kuat, hijrah tanpa membawa apapun kecuali pakaiannya yang dikenakan. Dan itu juga pakaian sederhana, bukan yang biasa dipakai yang mewah-mewah gitu, yang wangi, tidak.
Itulah perjuangannya salah satu sahabat. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Sudah persiapan yang lain juga. Unta ada yang diisi makanan, ya. Ada yang diisi perbekalan, kemudian diisi untuk keseharian hidup. Kira-kira udah tahu semua belum yang hijrah ke tempat ke Madinah itu? Kira-kira udah tahu semua belum? Belum tahu nih. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin yang sebagian pedagang udah tahu Madinah tuh gambarannya seperti apa. Tapi ada yang belum tahu, tapi dia siap aja. Siap karena apa? Karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu ada lagi sahabat-sahabat yang malamnya ngumpet-ngumpet. Ya, malamnya ngumpet-ngumpet. Mau hijrah ngumpet-ngumpet. Supaya apa? Supaya nggak dijegat sama orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy. Karena saat itu mereka juga sudah tahu, wah ini kayaknya pasukan Rasulullah nih, umat muslim ini mau hijrah nih, mau pindah nih. Udah kita jegat aja. Tapi dari sekian umat muslim yang ingin hijrah, ada satu yang paling berani. Siapa? Siapa? Ali atau Umar? Salah satunya Umar. Ini yang ketika berangkat. Ali pun nanti ada nih saatnya nih, setelah semuanya berangkat. Nah, Umar bin Khattab bilang, ini Umar bin Khattab ya, yang lainnya ngumpet nih, ya supaya nggak ketahuan. Umar malah nantangin, malah ngetok-ngetok. Wahai kaum Quraisy, ke rumah-rumah. Saya besok mau hijrah. Kalau mau ketemu, saya lewat gunung itu. Nah, ditunjuk tuh. Dibilangin jalannya. Kalau mungkin kita nih, misal di Ciputat gitu ya. Kayak rumah kita di Ciputat misalnya. Ya, saya mau hijrah nih. Saya mau lewat pasar Ciputat misalnya. Saya nggak lewat Jombang, nggak lewat tol, nggak. Saya mau lewat pasar Ciputat. Kalau mau ketemu saya, samperin aja. Gitu. Keberanian Umar luar biasa. Kalau mau ketemu saya ini, saya besok mau hijrah. Saya di gunung itu. Wah, luar biasa tuh. Kira-kira Umar ini berani atau penakut? Berani. Tapi keberaniannya bukan untuk mencelakai orang. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa ya saya ini Islam, saya ini enggak pemalu gitu. Saya ini enggak takut dengan apapun selain Allah. Tapi kira-kira Umar ngomong gitu, ada yang celaka nggak kira-kira sama Umar? Nggak ada. Umar menggertak. Tapi kira-kira kalau ada yang nyamperin, Umar berani nggak? Berani. Nah, itulah keberanian seorang umat muslim. Ya, jadi kalau cuma misal disuruh azan, qomat, wah itu mah gak usah malu. Apalagi kini kita gitu ya, yang udah kenal. Dan teman-teman juga jangan sampai ngetawain, jangan sampai ngeledekin orang-orang yang berani ke depan. Itu. Karena apa? Ya kalau sekarang itu bisa masuk pembulian juga sebenarnya. Karena apa? Orang dengan kayak gitu jadi down. Nah, hati-hati tuh teman-teman. Ya, maka harusnya kita dukung. Ayo azan silahkan. Semangat. Atau malah kalau bisa kita nunjuk diri sendiri. Saya mau azan Ustaz. Di masjidnya nanti siap-siap. Setiap waktu azan standby aja. Ustaz, saya azan hari ini. Saya azan waktu sholat ini ya Ustaz. Itu ya teman-teman ya. Itu keberanian Umar. Maka ketika itu pasukan-pasukan sudah siap berangkat, maka berangkatlah. Wah, berangkatlah pasukan-pasukan. Dan Umar pun ya dengan gagah gitu. Kalau yang lain ngumpet-ngumpet gitu kan, ya Umar dan beberapa pasukan yang dipimpin Umar itu santai aja gitu.
Tapi hijrah ini belum selesai ternyata teman-teman. Siapa yang kira-kira belum berangkat? Ada lagi? Ada yang tahu? Yang belum berangkat hijrah kira-kira siapa? Ali. Kemudian siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, ketika ini ya, inilah yang cukup menegangkan juga. Teman-teman, ketika itu malam hari ya, masyarakat Arab di sana, sudah tahu, wah, ya, angin padang pasir mulai berembus, sudah malam. Ya. Ketika itu sekelompok pasukan berkuda kafir Quraisy itu mendatangi rumah Rasulullah SAW. Ketika itu sampailah di rumah Rasulullah. Wahai pasukan, kita kepung rumah ini. Bersiap-siap, kita akan menangkap Muhammad. Mereka tidak mengakui ya, jadi mereka nyebutnya Muhammad. Kita tangkap Muhammad malam ini, jangan sampai lolos. Nah, namun ketika itu teman-teman, hal-hal yang tidak terduga mereka rasakan. Apa itu? Ada yang tahu? Rasulullah merancang rencana dengan Abu Bakar, dengan Ali bin Abi Thalib. Di sini juga kita ditunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib. Ali ini termasuk orang yang pintar loh teman-teman. Orang yang paling pintar. Pernah tahu orang paling pintar di kelas? Pernah lihat ya? Jangan enggak. Ya, atau teman-teman sendiri orang paling pintar nih. Amin. Ya. Tapi ternyata bukan hanya pintar, dia juga berani. Karena ada orang pintar tapi nggak berani. Ya. Orang pintar tapi nggak berani. Misal di kelas, ayo presentasi silakan oleh siapa misalnya namanya? Sabil misalnya. Sabil maju presentasi. Sabil yang paling pintar nih, tapi malu. Jangan malu ya, berani maju ke depan. Teman-teman, ketika itu Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib merancang rencana. Akhirnya Ali diminta untuk tidur di tempat Rasulullah biasa tidur. Diselimutin supaya nggak kelihatan jelas rupanya. Kalau di sana kan dulu nggak ada listrik kayak gini ya, jadi pakai lampu. Dan itu pun kalau tidur sunahnya dimatikan lampunya atau apinya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau tidur nih, salah satu sunahnya redupkan atau matikan lampunya, ya. Bukan listriknya, bukan. Nanti semua rumah mati. Ya, lampu kamarnya aja untuk kita tidur. Nah, ketika itu Rasulullah dan Abu Bakar bersiap pergi. Namun udah tahu nih rumahnya dikepung. Wahai pasukan kafir Quraisy, silakan kelilingi rumah ini. Kita akan kepung. Dari manapun dia keluar, kita akan cegat, kita tangkap malam ini. Nah, ketika itu tidak terduga oleh mereka, Allah mengirim pasukan-pasukan dari langit. Kira-kira apa pasukannya? Ya, pasukannya berupa apa ya, debu ya mungkin ya. Kalau Fakih pernah dapat riwayatnya itu seperti apa, debu-debu lah. Pokoknya bikin tidur dengan debu itu. Ya. Akhirnya pasukan kaum kafir Quraisy ini tertidur.
Tiba-tiba ngantuk mereka. Waduh banget ya. Aduh, kita harus nunggu di sini tapi ngantuk sekali. Akhirnya tertidur. Terjatuhlah mereka satu persatu hingga semuanya tertidur. Sudah pulas semuanya, maka saat itulah teman-teman, saat itulah Rasulullah dan Abu Bakar keluar. Ya, Rasulullah dan Abu Bakar keluar, berjalan menyusuri padang pasir yang luas malam-malam. Saya kira-kira malam itu terang atau gelap? Biasanya kalau di hamparan luas itu agak terang, terang bulan, tetap bisa melihat ya, sedikit gitu ya. Gitu. Jadi ya cukuplah penerangannya untuk berjalan. Tapi memang cukup menegangkan karena apa? Khawatir bangun. Ya, khawatir bangun. Nah, disitulah titik-titik menegangkan. Kemudian ketika itu teman-teman sudah mulai masuk ke gua apa? Gua Hiro. Mulai nih masuk ke gua Hiro. Abu Bakar mulai ketakutan. Karena apa? Khawatir pasukan-pasukan Quraisy itu sampai ke gua ini. Sebenarnya teman-teman, sebelum masuk ke gua itu dibikin jalur alternatif. Ya. Jadi buat strategi, jejak-jejak langkahnya dihapus oleh apa? Kerumunan domba atau kerumunan unta. Ya. Jadi jejak-jejak kaki yang sebelum-sebelumnya itu ditutup sama jejak kakinya unta atau domba-domba. Jadi nggak terlihat tuh jejak kaki Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Nah, ketika itu pasukan Quraisy di rumahnya bangun. Kenapa kita tidur? Wah, gawat nih. Ayo kita langsung sergap aja ke rumahnya. Pagi-pagi sudah mulai menjelang seperti ini. Suasananya matahari mulai nampak, mulai terang. Mereka langsung bergerak. Pintunya ditenang, kemudian masuk dengan membawa apa kalau zaman dulu? Membawa pedang, bukan, membawa pedang. Nah, ketika itu, tapi luar biasanya ya, orang-orang zaman dulu itu kalau berperang fair, fair maksudnya tuh sesuai aturan. Tidak seperti sekarang nih di Israel dengan Palestina. Mereka nggak fair. Kenapa nggak fairnya? Ya semuanya dibantai gitu ya. Yang tidak bersalah pun kena gitu ya. Yang tidak bersalah pun warga sekitar itu kena. Nah ini luar biasanya zaman dulu meskipun sedang berperang tapi mereka punya rasa hormat, punya wibawa yang tinggi. Nah ketika itu masuk dihunuskan pedangnya ke tempat tidurnya Rasulullah. Kira-kira Rasulullah atau bukan? Bukan. Siapa yang tidur? Ali. Tapi mereka nggak tahu nih. Ketika dibuka, udah siap? Bukan nggak nih? Bukan nggak? Bukan nggak? Kasihan lagi. Bukan nggak? Bukan. Ketika dibuka, bukan nih. Ada yang udah di dalam nih. Pas dibuka nih. Wah ternyata bukan Rasulullah. Wah lapor lah yang main.
Rasulullah udah nggak ada, Rasulullah udah nggak ada. Ini kalau misalnya orang-orang zaman dulu nggak fair nih dengan aturan perang, Ali ini udah bisa apa namanya, Ali udah nggak ada nih nyawanya. Tapi mereka menjaga kehormatan masing-masing, gitu ya. Menjaga wibawanya. Wah, ini bukan Rasulullah, ini Ali. Hei, kenapa kamu di sini? Aku disuruh tidur sama Rasulullah di sini. Kira-kira Ali ini tahu nggak resikonya nih kira-kira? Tahu. Tapi Ali berani untuk menggantikan Rasulullah. Maka teman-teman semua ketika itu mulailah bersiap-siap lagi. Hei pasukan, kita pukul lagi, kita kejar Rasulullah. Oh, pasukan mulai mencari. Wah, bukan jalan ini. Ini ternyata ini tipuan. Kita balik lagi, kita cari jalan lain. Semakin jauh mereka pergi. Akhirnya sampailah teman-teman semua. Alhamdulillah. Akhirnya teman-teman semua sampailah kafir Quraisy ini di depan apa? Depan gua Hira. Rasulullah dan Abu Bakar sedang istirahat di situ. Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Tidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar nggak berani ngebangunin. Abu Bakar nggak berani ngebangunin. Ditutup lubang-lubang sebelum Rasul masuk, sebelumnya ada khawatir lubang ular, lubang kalajengking, lubang apa lagi? Lubang hewan-hewan yang berbisa ya. Karena di padang pasir ya biasanya ada kalajengking, ada ular gitu ya. Laba-laba beracun atau semut ya, semut-semut yang besar yang ada racunnya. Ditutup-tutup semua, tapi ada yang belum ketutup karena sudah pas. Ya, itu baju-bajunya dirobekin, ya baju Abu Bakar untuk nutup lubang, tapi ternyata udah nggak bisa lagi, udah nggak cukup. Akhirnya ada yang belum ketutup, cuma deket kakinya. Akhirnya apa? Diganjel pakai kaki, pakai tumit, ya. Ada yang pakai tangan. Kalau nggak salah 2 lubang lagi atau 1 lubang yang belum ketutup. Nah, ketika itu Rasulullah masih tidur. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Abu Bakar disengat atau digigit oleh hewan yang berbisa atau beracun. Nah, ketika itu Abu Bakar menahan gitu ya. Kesakitan teman-teman. Abu Bakar manusia bukan? Manusia. Ada rasa sakitnya. Akhirnya apa? Karena saking sakitnya mulailah keringat dingin. Ya. Dan keringat itu menetes ke wajah Rasulullah. Rasul yang lagi tidur terbangun. Wah, kau kenapa Abu Bakar? Pas dilihat mukanya pucat. Dikira nangis tadinya. Nah, ternyata pas dilihat pucat. Kenapa? Ternyata pas dilihat kakinya disengat oleh hewan berbisa atau digigit oleh hewan berbisa. Ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular gitu, beberapa riwayatnya. Nah, akhirnya teman-teman apa? Akhirnya diobatin oleh Rasulullah ya. Allah memberikan keistimewaan nih, mukjizat lain ya. Jadi Rasulullah bisa menyembuhkan juga lukanya Abu Bakar. Alhamdulillah ketika itu ya, Abu Bakar juga udah merasa ketakutan nih. Ya Allah, ya Rasul, ini gimana kalau mereka nemuin kita? Apa kata Rasulullah? Allah bilang dalam Quran, Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, kata Rasulullah meyakinkan Abu Bakar, Allah ini bersama kita. Tenang aja. Ya. Kalau teman-teman nih ada yang merasa kesulitan dalam hidup,
oh kok kayaknya saya belajar kok gini-gini aja gitu ya. Udah belajar sungguh-sungguh tapi kok segini-gini aja. Tenang, selama kita masih sholat, masih berdoa ke Allah, ya Allah bersama kita. Oh nih, udah terlewat nih kayaknya, kena debu-debu itu tadi ya. Bukan. Ya, baik teman-teman semua, itulah kisah hijrah. Maka ketika hijrah sudah lama di Madinah, tinggal ya cukup lama, akhirnya pulang kampung kemana tadi? Ke Mekah. Nah, namun dengan kekuatan pasukannya yang banyak, ya, ada kudanya, kemudian ada unta, ya. Dengan pasukan-pasukan yang ada, perang lagi atau enggak kira-kira? Perang enggak ketika menaklukkan Mekah? Tidak. Ternyata Rasulullah memberitakan, silakan wahai kaum yang berada di Mekah, silakan masuk ke rumah-rumah kalian, silakan kalian bersembunyi dimanapun, kalian akan selamat. Ini tanda bahwa Rasulullah itu tidak ingin peperangan. Rasulullah pengen perdamaian. Ya karena sudah tahu nih sebelum berangkat ya, pasukan kafir Quraisy yang di Mekah, wah pasukan Rasulullah nih mau ke Mekah nih, kayaknya mau berperang, mereka bawa pasukan yang banyak. Nah, akhirnya mereka udah bersiap-siap tapi ya ketakutan gitu. Cuma akhirnya ketika datang, Rasulullah hanya menginginkan perdamaian. Rasulullah ingin kembali ke Mekah. Ya, akhirnya ketika itu Rasulullah masuk ke Mekah bersama para sahabatnya dengan damai. Maka kekuatan yang Rasulullah punya tidak untuk menyakiti orang, tidak untuk mencederai. Ya, jadi teman-teman nih, kalau punya kekuatan nih ya, teman-teman kuat, teman-teman pintar, teman-teman cerdas, diberikan kecerdasan, kekuatan, jangan buat hal-hal yang merugikan orang lain. Siap semuanya? Siap? Ada yang siap. Sambil muap sambil itu ya. Masya Allah. Siap ya teman-teman. Jadi teman-teman semua, ketika kita punya kecerdasan, diberikan Allah kekuatan, ya gunakanlah dengan baik. Itulah karakter Muslim, ya. Terutama tadi apa? Berani, ya. Berani, kemudian apalagi kuat, pintar, sehat, ya tentu sehat. Coba kalau teman-teman nggak sehat, coba ya. Lagi sholat aja, batuk misalnya, lagi sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batuk terus ya. Kira-kira nyaman nggak sholatnya? Nggak nyaman. Disuruh main lah, disuruh mabar aja. Sakit demam, mau mabar nggak? Nggak yakin, nggak yakin. Orang-orang yang suka main pun kalau demam tinggi, pusing pasti, nggak mungkin sanggup. Ya. Kalau saya pernah sanggup Pak, nah, lihat aja nanti, nambah sakit. Ya, nambah sakit nanti. Ya. Nggak akan bisa main pun, kita nggak akan bisa. Maka sehat kita perlu syukuri, ya. Tadi ya. Jadi kita punya karakter yang tangguh, kuat, berani, dan teman-teman harus baik. Harus apa? Baik. Teman-teman punya lisan, punya mulut? Menggunakannya untuk berbicara yang kasar atau yang baik? Mulut itu diciptakan, diberikan ke kita untuk berkata baik, untuk berkata yang benar, berkata yang jujur. Jadi jangan sampai teman-teman semua, hati-hati menghina secara tidak langsung, hati-hati itu dengan kata-kata hewan misalnya,
Ada yang pernah nyebut nama hewan? Wah, hati-hati. Bisa jadi orangnya tersinggung tapi nggak ngomong. Orangnya kelihatan tertawa. Tapi dalam hatinya awas ya. Hati-hati nih nanti. Kalau udah punya kekuatan dibalas nih. Hati-hati tuh. Ya, itu bisa menyebabkan orang jadi punya dendam juga tuh. Ya teman-teman, kalau mata fungsinya untuk apa? Melihat yang baik. Ya teman-teman nih laki-laki jangan sering ngelihat akhwat. Akhwat jangan sering ngelihat ikhwan. Ya, jadi tundukkan pandangan. Siap ya? Apalagi ini udah remaja-remaja ya, hati-hati pandangannya. Telinga untuk apa fungsinya? Telinga untuk apa? Untuk mendengar yang baik-baik. Masya Allah, alhamdulillah sudah tersedia hidangannya. Ya, kisah pun sudah selesai. Alhamdulillah, pas sekali. Baik teman-teman semua. Nah, bangun ini yang udah pindah alam. Jangan lupa baca doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Baik teman-teman semua, itu yang tadi kita renungkan, jadi pribadi muslim yang pintar, cerdas, berani, tangguh, kuat, dan baik. Ingat apa? Baik. Ya, jangan sampai kekuatan kita, kecerdasan kita untuk hal-hal yang buruk. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak kok. Kapan selesainya kak? Gitu. Pertanyaan kapan selesainya kak? Masya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Dari Kak Fakih, ingat siapa namanya? Kak Fakih, ya. Kak Fakih. Nanti kalau ketemu sapa aja, nggak apa-apa ya. Sapa, Kak, assalamualaikum gitu. Jadi kalau ketemu teman-teman juga Kak Fakih sapa, kenang. Khawatirnya Kak Fakih nggak terlalu mengenali wajahnya nih, ya. Khawatir Kak Fakih lupa wajah, teman-teman ingat Kak Fakih, sapa aja duluan gitu ya. Tuh, terima kasih teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi mudah-mudahan di lain waktu. Mohon maaf jika ada yang salah, jika ada kata-kata yang salah dan sikap yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Ya silakan sambil dicicipi aja. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Kak Fakih, Siap. cobain donatnya. Oh, lagi di ini. Iya.